Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hussein Alkaf, mahasiswa semester 2 Program Studi Tadris Bahasa Inggris, UIN Dato Karama Palu. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Sejarah, Sains, dan Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Zaifullah SPD, MPD. Objek penelitian dari sejarah dan peradaban Islam tidak lepas dari definisi sejarah dan peradaban itu sendiri. Menurut Sidi Ghazalba, sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kepahaman tentang apa yang telah berlalu itu. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data dan diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi atau penulisan sejarah. Ruang lingkup sejarah peradaban Islam terbagi menjadi beberapa, yaitu: yang pertama, sebelum Nabi dilahirkan. Sebelum Nabi dilahirkan, Arab dipengaruhi oleh budaya bangsa-bangsa di sekitarnya yang lebih maju daripada kebudayaan dan peradaban Arab. Yang kedua, Rasulullah dilahirkan hingga wafat. Rasulullah dilahirkan sampai beliau wafat, mulai dari ia lahir dalam keadaan yatim, kemudian menjadi yatim piatu sampai beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah menyebarkan agama Islam hingga wafat. Yang ketiga, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kemajuan Islam yang diteruskan oleh para sahabat Nabi seperti Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Dan yang keempat, kemunduran Islam. Masa kemunduran Islam di mana adanya persaingan antara bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, penyebaran Islam di Eropa hingga ke Asia. Periodisasi perkembangan sains pra-Islam. Yang pertama, Mesir kuno. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir Hulur dan Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, masing-masing diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Fir'aun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 sebelum Masehi, ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemeus sebagai bagian dari provinsi Romawi. Pencapaian-pencapaian peradaban Mesir kuno antara lain: teknik pembangunan monumen seperti piramida, kuil, dan obelisk, pengetahuan matematika, teknik pengobatan, sistem irigasi dan agrikultur. Mesir telah meninggalkan warisan yang abadi. Seni dan arsitekturnya banyak ditiru dan barang-barang antik buatan peradaban ini dibawa hingga ke ujung dunia. Reruntuhan-reruntuhan monumennya menjadi inspirasi bagi pengelana dan penulis selama berabad-abad. Kemudian, Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno merupakan sebuah peradaban yang sangat maju di berbagai bidang kehidupannya. Peradaban bangsa ini pada awal terbentuknya berasal dari suku-suku yang bermigrasi yang datang secara bergelombang ke daratan Yunani. Peradaban Yunani kuno periode antara akhir peradaban 1200 sebelum Masehi dan kematian Alexander Agung 323 sebelum Masehi yang secara signifikan mempengaruhi budaya barat, kemudian dalam politik, filsafat, dan seni. Sedikit yang diketahui tentang periode awal peradaban Yunani kuno, dan banyak tulisan yang masih ada hanya berkaitan dengan kehidupan di Athena. Yunani kuno pada puncaknya terdiri dari permukiman di Asia Kecil, Italia Selatan, Sisilia, dan pulau-pulau Yunani. Itu dibagi menjadi negara atau kota, Athena dan Sparta, termasuk yang paling kuat
yang berfungsi secara independen satu sama lain. Sering terjadi perang antara Athena, Sparta, dan sekutu mereka, termasuk perang Peloponnesia pada tahun 431 sampai 404 sebelum Masehi, dan kemudian perang Kondretus. Lanjut, Romawi kuno. Pencapaian ilmu pengetahuan Romawi kebanyakan terjadi dalam bidang pengobatan dan teknik. Bangsa Romawi menemukan banyak cara baru untuk menambang barang-barang mineral seperti emas dan timah. Mereka juga mengembangkan instalasi air dan penggilingan biji-bijian. Dan mereka adalah bangsa pertama yang menggunakan beton untuk membuat bangunan. Penggunaan beton membantu mereka untuk lebih mengembangkan kubah dan bentuk-bentuk bangunan lainnya. Bangsa Romawi juga menggunakan kemampuan mereka dalam bidang teknik untuk membangun sistem pembuangan kotoran untuk menjaga kota tetap bersih dan sehat. Orang Romawi di Venesia menemukan kaca tiup. Selain itu, tembikar, cetak, dan lampu minyak juga pertama kali dibuat pada masa Romawi. Bangsa Romawi tidak mengalami banyak perkembangan dalam bidang matematika, namun mereka berhasil menciptakan sistem penulisan angka mereka sendiri. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinannya, Khulafaur Rasyidin memberi kontribusi besar dalam peradaban Islam. Para khalifah yang berkuasa selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinannya, dan mereka dikenal mempunyai perilaku terpuji yang patut diteladani umatnya. Peradaban pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, menanamkan budaya musyawarah dalam menyikapi suatu masalah. Yang kedua, membangun pemerintah yang tertib baik di pusat dan di daerah. Dan yang ketiga, menyusun dan menulis mushaf Al-Quran. Dan yang terakhir, keempat, memberantas nabi palsu. Pencapaian pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama, mencanangkan kepengurusan administrasi negara yang terdiri dari khalifah, gubernur, dan dewan-dewan negara. Dan yang kedua, meluasnya daerah ekspansi Islam ke beberapa wilayah seperti Suriah, Mesir, dan Persia. Dan yang ketiga, mendirikan Baitul Mal. Lanjut yang keempat dan yang terakhir, mendirikan pencetakan uang. Pencapaian pada Utsman bin Affan. Yang pertama, menertibkan tugas administrasi kepemerintahan. Yang kedua, menyeragamkan cara baca Al-Quran dan mengumpulkan serta menyusunnya dalam satu mushaf. Yang ketiga, membangun bendungan. Dan yang keempat, yang terakhir, membangun sistem militer angkatan laut. Pencapaian pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengganti pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah. Yang kedua, menyebarkan Islam hingga ke daerah barat India. Dan yang ketiga, mengganti pejabat-pejabat yang dinilai kurang cakap. Dan yang keempat, yang terakhir, memajukan ilmu nahwu atau bidang bahasa Arab.